Assalamualaikum semuanya. Siapa yang tidak mengenal Silver Queen? Manisnya coklat berpadu dengan kacang mete. Silver Queen sebuah merek coklat yang tak asing lagi di telinga dan lidah kita. Coklat Silver Queen sudah menjadi idola banyak kalangan, terutama di Indonesia. Orang-orang di sekitarku sendiri banyak memanfaatkan Silver Queen sebagai hadiah, kado, atau bingkisan kecil yang diberikan kepada orang tercinta atau pasangan. Coklat Silver Queen kini banyak ditemui di berbagai toko dan swalayan. Bahkan saya dulu pernah mengira bahwa Silver Queen adalah coklat buatan luar negeri. Ini bukan tanpa sebab, karena kemasannya yang modern dan rasanya enak seperti ala-ala Eropa. Ternyata dugaan saya itu salah. Silver Queen coklat berpadu kacang mete ternyata diproduksi di dalam negeri, di mana pada awalnya pabrik berdiri di kota Garut. Mau tahu kisah selengkapnya? Yuk tonton sampai akhir. Berdasarkan sejarah berdirinya, pabrik coklat yang dulu bernama Navy Ceres sebelumnya adalah milik orang Belanda. Pada tahun 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, sang pemilik atau orang Belanda tersebut berusaha untuk kabur dan meninggalkan kota Garut. Kemudian menjual aset perusahaan tersebut dengan harga yang murah. Melihat kesempatan ini, Ming Tze Chuang, seorang pria yang berasal dari Burma, keturunan Tionghoa, yang menetap di Bandung pada zaman kolonial. Kemudian ia membeli perusahaan coklat Navy Ceres dan pada tahun 1950 mengganti namanya menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Akan tetapi, pada awal munculnya Silver Queen susah sekali diterima oleh konsumen karena coklat Silver Queen mudah lumer dan saat dimakan menjadi belepotan karena suhu di Indonesia yang panas, tidak seperti di Eropa. Melihat keadaan ini, Pak Chuang mencoba berbagai macam teknik agar coklat buatannya tetap keras dan terjaga bentuknya, tetapi dicoba beberapa kali pun hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap gagal. Pak Chuang pun ditertawai oleh teman-temannya karena coklat yang ia buat tidak bermutu. Pak Chuang yang terlibat langsung dalam proses penjualan dengan PD-nya mendatangi sebuah toko untuk menambah lagi stok Silver Queen. Akan tetapi pemilik toko malah marah-marah dan mengatakan Silver Queen Pak Chuang tidak laku, malah membuat tokonya kotor. Karena Silver Queen yang Pak Chuang titipi pada waktu itu mudah sekali luber dan keluar dari bungkusnya. Karena sering gagal, teman-teman Pak Chuang yang iba mengusulkan agar ia menyerah saja. Daripada mempertahankan produk coklat, lebih baik menjual sembako seperti beras, gula, dan kawan-kawannya. Pasti bakalan laku menurut mereka. Apalagi pada tahun-tahun itu, pasar Indonesia tidak terlalu banyak membutuhkan jajanan seperti coklat. Tetapi Pak Chuang tidak menyerah, tetap semangat dalam mengembangkan coklat buatannya itu. Pak Chuang berkeyakinan bahwa coklat buatannya itu akan diterima di pasaran. Ia hanya perlu memperbaikinya saja. Ia hanya perlu menemukan solusi agar coklatnya tetap utuh dan tidak mudah lumer, sehingga bentuknya tetap terjaga sampai dengan konsumen terakhir. Ini sebuah inovasi dari kemustahilan, karena membuat coklat batangan di negara tropis seperti Indonesia dinilai tidak mungkin. Ditambah lagi, pada tahun-tahun itu belum ada teknologi yang mendukung. Pak Chuang tak habis akal berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan coklatnya. Ia kemudian mempunyai ide untuk mencampurkan adonan coklat dengan kacang mete yang membuat coklat Silver Queen terlihat kuat. Ide ini muncul ketika ia duduk di taman sembari menikmati kacang mete yang keras. Lalu ia ingin mencampurkan kacang mete dalam coklatnya supaya coklat tidak mudah luber seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menghasilkan bangunan yang kuat tidak hanya dibutuhkan semen yang bagus,
akan tetapi juga membutuhkan bahan yang lain agar menghasilkan bangunan yang kokoh dan kuat. Meski pada awalnya idenya untuk mencampur coklat dengan kacang mete ditertawai oleh teman-temannya, tetapi Pak Cuang tidak peduli. Setelah coklat dengan campuran kacang mete jadi, Pak Cuang mulai memasarkannya. Akan tetapi banyak toko yang menolak. Pak Cuang memberi penjelasan kepada pemilik toko bahwa produk coklatnya yang sekarang ini berbeda, tidak mudah lumer dan sudah lebih kuat. Meski Pak Cuang telah memberikan penjelasan, pemilik toko masih tidak percaya begitu saja. Sampai-sampai Pak Cuang mengatakan jika coklat yang ia titipi tidak laku dalam 1 minggu, maka Pak Cuang yang akan membelinya sendiri. Mendengar hal itu, pemilik toko pun bersedia dititipi coklat milik Pak Cuang. Rupanya keberuntungan masih berpihak kepada Pak Cuang. Kali ini coklat yang ia titipi laris manis. Saking larisnya, dalam waktu 2 hari Silver Queen yang dititipi di sebuah toko hanya tersisa 1 saja. Karena heran bercampur penasaran, Silver Queen yang dititipi oleh Pak Cuang laris manis tidak seperti biasanya, membuat pemilik toko ingin mencoba Silver Queen yang tersisa. Begitu membuka bungkus Silver Queen, ia merasa heran karena coklat yang biasanya lumer sekarang menjadi kuat dan solid. Begitu ia menggigit, rasanya luar biasa. Coklat yang beraroma, hanya dengan hisapan saja coklat sudah lumer di mulut. Ditambah kacang mete yang sedap sekali. Rasanya lembut, beraroma khas, lezat, manis, harum, memanjakan lidah. Pemilik toko sampai memejamkan mata saat menikmati Silver Queen. Esoknya, Pak Cuang kaget karena pemilik toko mengunjunginya untuk mengabari coklat Silver Queen sudah habis. Dan pemilik toko memesannya lagi. Pak Cuang kaget, seperti tidak percaya, tetapi memang itulah kenyataan. Sejarah pun tercipta dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selagi mau berusaha, Pak Cuang mulai memproduksi lebih banyak lagi. Dan ia coba menjual ke toko-toko dari kota ke kota, bahkan lintas provinsi. Bisnis yang dulu loyo dan banyak yang menertawai, menghina, kini tidak lagi. Sekarang makmur dan berjaya. Keberuntungan datang lagi kepada Pak Cuang ketika diadakan Konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA pada tahun 1955 di Bandung. Pak Cuang mendapatkan pesanan yang lumayan banyak dari orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Ia ingin tamu-tamu delegasi dari luar negeri mendapatkan jamuan istimewa, salah satunya dengan coklat Silver Queen. Karena memang Presiden Soekarno sangat suka dengan Silver Queen. Itulah yang membuat Pak Cuang memindahkan pabrik dari Garut ke Bandung. Dari situ nama Pak Cuang semakin terkenal sebagai pembuat coklat yang enak. Julukan itu bukanlah tanpa alasan. Saking enak dan lezatnya coklat buatan Pak Cuang, sampai-sampai Presiden Soekarno pernah mengatakan beliau tidak mau memakan coklat selain coklat buatan Pak Cuang. Menanggapi hal itu, Pak Cuang mengaku meracik coklat hanya dengan bahan sederhana. Tidak ada yang istimewa, hanya saja cara memainkan temperatur pemanas coklat saja yang butuh pengalaman dan keahlian khusus. Coklat Silver Queen semakin berkembang dan semakin dikenal luas.